Banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, mestinya ditinjau dari usia pengikutan pada Tuhan itu, dia sudah harus menjadi pengajar, harus menjadi guru-guru. Tetapi dia masih harus menerima susu, seperti anak yang baru disapeh tadi. Yaitu apa, saudara? Mintanya itu harus begini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Itu saja yang dikejar. Kalau tidak ada jawaban, mereka akan gelisah. Padahal Tuhan ingin hubungan kita dengan Dia itu harus terus berkembang. Hidup dipimpin oleh Roh itu kadangkala bukan harus begini, harus begitu. Tuhan akan memimpin kita case by case, kasus demi kasus, beda-beda. Nah, karena ketidaktahuan kita, ketidakberdayaan kita, kita ini oleh Tuhan sebetulnya dituntun untuk masuk perhentian. Ya, di situ ya, di ayat 12. Kalau ayat 11 itu tafsir rohaninya dengan karunia bahasa roh, begitu ya, atau bahasa lidah. Ayat 12 itu masuk ke tempat perhentian, itu menuntun, membawa masuk ke tempat perhentian. Sebab ada hal-hal di mana kita nggak bisa minta sebuah jawaban harus begini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu nggak bisa, saudaraku. Kalau nggak bisa gimana? Mari kita berdoa seperti Rasul Paulus. Di dalam Roma 8:26, ini saya ulang lagi ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ada saatnya kita ini nggak bisa mendapatkan jawaban harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Nggak bisa. Kita cari pun jawabannya itu nggak datang-datang, saudara. Ada waktunya nanti. Itu yang namanya kita dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan. Demikian Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kok harus ini, harus itu? Harus berdoa bagaimana aja bingung, saudara. Saudara pernah mengalami akan situasi seperti itu? Saya berkali-kali, saudaraku. Dan saya tahu bahwa ayat ini harus kita praktekkan. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya tambah ya, dengan bahasa manusia yang bisa dipahami. Itulah bahasa roh atau bahasa lidah.